عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, Sabtu malam, tanggal 11 bulan Muharram 1442 Hijriah. Setelah hari ini berpuasa pada hari ke-10, mungkin ada yang mulai hari ke-9, dan mungkin juga ada yang memulainya pada hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad boleh esok hendak istirahat karena akikahan dan pengantinan banyak. Senin sambung lagi, Selasa, Arba dan Kamis. Ladang pahala pada bulan Muharram ini. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW katakan, puasa yang paling utama setelah puasa wajib adalah berpuasa pada bulan Muharram. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kita malam ini kembali ulun meneruskan tema tanggal 6 bulan Muharram, subuh Selasa di Masjid Al-Muhajirin AKSN. Kemarin kita berbicara tentang di antara jalan-jalan menuju hidayah. Ada Allah dan Rasul tunjukkan jalan-jalan menuju hidayah. Setelah kita katakan bahwa Nabi bukan pemberi hidayah. Pemberi hidayah itu hak Allah 100%. Kalau istilah kepala negara itu hak apa ngarannya? Prerogatif. Kada yang berhak kecuali Allah Ta'ala. Hidayah milik Allah dan Allah membagikan. Allah yang menentukan kepada siapa Allah berikan hidayahnya. Kalau kita kadang-kadang berpikir kalau dia seorang ulama, maka hidayah itu pasti akan diberikannya kepada anaknya, istrinya, dan seterusnya. Itu pikiran kita. Kalau ada seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang lain, maka hidayah itu ada pertama kepada sekeliling keluarga Nabi. Kan kayak itu. Jika para nabi-nabi itu memberi hidayah. Tapi karena nabi-nabi itu tidak memberikan hidayah, Allah yang menghendaki siapa yang akan diberikan hidayah, maka orang tua Nabi Ibrahim tidak mendapat hidayah. Anaknya Nabi Nuh tidak mendapat hidayah. Istrinya Nabi Lut tidak mendapat hidayah. Paman-paman, beberapa orang paman-paman Nabi Muhammad SAW tidak mendapat hidayah.
Jika para nabi memberikan hidayah, maka para nabi itu lebih dulu mengutamakan keluarganya, diislamkan. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku seperti orang yang Engkau berikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon hidayah karena milik Allah semata. Jalan-jalan menuju hidayah. Tema kita malam ini sehubungan dengan hidayah. Kalau kajian terdahulu jalan-jalan menuju hidayah, tema kita malam hari ini 3 hal penghalang datangnya hidayah. 3 hal yang menghalangi datangnya hidayah. Wajib kita untuk tahu apa 3 hal ini. Karena kita semua perlu hidayah. Kita semua perlu hidayah. Orang yang mengatakan sesuatu ini adalah syariat Islam padahal bukan syariat Islam karena dia belum mendapat hidayah. Orang yang melaksanakan satu pelanggaran dalam Islam karena dia belum mendapat hidayah. Pada kajian sebelumnya kan kita katakan hidayah dan taufik itu 2 hal yang tidak boleh dipisahkan dan tidak akan berpisah seyogianya pada setiap orang. Kalau seseorang hanya mendapatkan hidayah, maka dia paham kepada agama, dia mengerti kepada Islam, dia mengerti kepada Al-Quran, dia mengerti kepada As-Sunnah. Orang itu dapat hidayah, tapi belum mampu mengamalkan agama itu, belum mampu mengamalkan Al-Quran itu, belum mampu mengamalkan Sunnah itu. Karena dia mendapat hidayah, tapi dia belum mendapat taufik. Taufik dan hidayah. Hidayah adalah pemahaman, taufik adalah pelaksanaan daripada hidayah itu. Daripada hidayah itu. Hari ini kita salat maghrib berjamaah. Kita dapat apa? Kita dapat hidayah dan taufik. Insya Allah kita isya karena berjamaah. Insya Allah kita mendapat hidayah dan taufik. Tapi ada yang isyanya kadang melaksanakan lagi sampai teguring sampai semalaman. Dia belum mendapat taufik pada waktu itu. Taufik adalah pelaksanaan dari sebuah hidayah. Kalimat ini sering kita dengar, wabillahi taufik wal hidayah. Seharusnya dibalik. Wabillahil hidayah wa taufik. Hidayah dulu baru taufik atau berbarengan hidayah dan taufik itu. Ada 3 hal yang menghalangi hidayah. Ketiga-tiganya itu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 3 hal itu. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Di penghujung ayat. Kalau kita mulai dari awal ayat itu berbunyi, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tidak ada yang kusesatkan kecuali orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang terhalang dari hidayah Allah Ta'ala. Orang fasik terhalang dari hidayah Allah. Maka mari kita jaga diri kita, jiwa kita. Karena kefasikan itu datang daripada jiwa, datang daripada hati, kemudian menjelma kepada satu perbuatan. Fasik itu harus kita hindari dalam kehidupan kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-fasik wal khariju an ta'atillahi wa rasulih, kata beliau. Orang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Apabila kada taat lagi lawan Allah, kada taat lagi lawan Rasul, maka kata Ibnu Utsaimin, orang ini fasik. Apabila seseorang sudah mendapatkan nilai fasik, la tuqbalu syahadatul fasik. Jangan kamu terima persaksian
orang fasik. Jangan diterima persaksian orang fasik. Ada orang akad nikah, hati-hati menunjuk saksinya. Jangan melihat status sosialnya. Kadang-kadang status sosialnya tinggi, padahal dia fasik. Perintah Allah tidak dia laksanakan. Larangan Allah dia kerjakan. Jangan memilih saksi orang yang fasik, karena persaksiannya tidak diterima. Orang fasik terhalang daripada hidayah Allah Ta'ala, kecuali dia mampu memperbaiki dari kefasikan. Mungkin 50 tahun yang lewat kita tergolong orang yang fasik. Perintah Allah kita abaikan, larangan Allah dikerjakan. Apa aja bentuk larangannya gawe terus. Yang penting cepat dan banyak dapatnya. Kan itu. Maka kedudukannya waktu itu sebagai seorang yang fasik. Kemudian kita rubah kefasikan itu, kita tinggalkan. Segala pelanggaran sudah kita jauhi. Perintah Allah mulai kita jaga. Sholat mulai tepat waktu. Puasa yang diwajibkan dia kerjakan dengan penuh keikhlasan. Puasa yang sunnah-sunnah digawi. Sholat malam sudah mulai bangun sekalipun sampai 11 atau kada sampai 11, yang penting tiap malam udah bangun rutin. Ini kefasikan mulai ditinggalkan. Hidayah Allah mulai datang. Manakala segala perintah Allah itu dikerjakan dengan harapan mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Mengharapkan ridho Allah. Manil tamasa fi ridallah radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mengharap dalam hidupnya keridhaan Allah, Allah ridho kepadanya dan Allah buat manusia itu akan meridhoinya. Wa manil tamasa fi ridon nas sakhitallahu alaihi wa ashatu alaihi nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Hasan. Siapa yang harapan hidupnya itu keridhaan manusia, tapi dengan mengharapkan ridho manusia, melanggar segala keridhaan Allah, maka Allah benci kepadanya. Satu saat manusia yang mencintainya itu Allah buat benci kepadanya. Jadi tujuan hidup kita adalah ridho Allah Ta'ala. Mengharapkan ridho Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Al-Ankabut 69. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhoanku, kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan hidayah kepada kita. Makin banyak kita melaksanakan perintah Allah, makin datang jalan-jalan hidayah. Tapi manakala apa yang Allah perintahkan itu kita abaikan, apa yang Allah larang dikerjakan, maka pintu-pintu hidayah itu akan tertutup dan ada kepada orang yang fasik. Di dalam Al-Quranul Karim, para jemaah sekalian, di dalam surah Al-Jum'ah kalau tidak salah, Al-Hujurat, di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Poin kita berbicara tentang fasik, orang yang terhalang dari hidayah Allah. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Apa ciri-ciri orang fasik itu? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik itu membawa berita-berita hoax. Ya. Kalau datang orang fasik bawa berita-berita hoax, fatabayyanu, maka jangan kamu sebarkan
hoaknya itu tabayun, cek dulu, benar atau tidak. Benar atau tidak. Medsos satu sisi menguntungkan kita. Di sisi lain, medsos penyebar hoak terbesar. Jadi, kadang-kala kita kadang memakai itu, tapi pakailah dengan nilai-nilai agama. Gunakan medsos kita, WA kita, Facebook kita untuk menyebarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Nilai-nilai yang membawa kepada perintah Allah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi, kalau ada berita yang ada tapi jelas, matikan. Matikan, hapus saja habis-habisan agar orang lain tidak menyebarkan. Karena ciri orang fasik dengan membawa berita yang tidak jelas. Kita yang menerima tabayun, cek dulu. Ini salah satu tanda kefasikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Takutan juga rasanya kita, Pak. Kalau orang yang seperti ini dinilai fasik. Kadang-kadang berita hoak yang disebarkan membunuh karakter orang lain. Berita hoak yang disebarkan membuat orang lain dikucilkan, menghilangkan masa depan orang lain yang tidak tentu bersalah, Apalagi musim pandemi ini, musim COVID-19 ini, hoak menyebar ke sana sini, yang kadang-kadang orang korban. Lagi pula di tengah masyarakat kita, sebab tabu kayaknya mendengar berita itu. Padahal penyakit itu adalah salah satu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Orang tersingkirkan, yang sudah nyata jelas baik, surat 2-3 kali keluar, bahwanya kada positif lagi, sudah negatif, tetap dijauhi. Kenapa? Karena bumbu-bumbu hoak ini dahsyat. Apapun bentuknya harus tabayun. Dicek dahulu. Sudah dicek, jika tidak patut untuk disebarkan, tidak perlu menyebarkan. Karena penyebar berita yang tidak jelas adalah orang yang fasik. Bagaimana lagi orang yang fasik yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Lagi-lagi Allah yang sebutkan. Dan tanda orang yang fasik itu, dan jangan kamu seperti orang yang wala takunu, jangan kamu jadilah kalladzina nasullaha fa ansahum, seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap hak Allah Ta'ala, maka Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Alladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dalam tafsir, Imam At-Tabari menyebutkan adalah taraku ada haqqullah alladzi aujaba alaihim. Alladzina nasullah. Orang yang meninggalkan hak Allah yang diwajibkan kepadanya. Fa'ansahum anfusahum fa'ansahumullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan dia terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang fasik, orang yang melupakan Allah, dan Allah buat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Apa arti melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ay taraku amruh, dia tinggalkan perintah Allah. Demikian dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Fa'ansahum alladzina nasullah, orang yang melupakan Allah, melupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama tafsir. Kemudian fa'ansahum anfusahum, dan mereka Allah lupakan terhadap diri mereka sendiri. Apa lupanya? Nasul haq, lupa kepada kebenaran. Fa'ansahum anfusahum, Allah lupakan terhadap diri mereka sendiri. Jadi melupakan Allah dan Allah lupakan dia terhadap dirinya sendiri. Ini ciri-ciri orang fasik. Orang fasik
yang lupa kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, la tansu zikrallah, jangan lupa mengingat Allah Ta'ala. Kalau lupa mengingat Allah, fayunsikumul amalus salih, maka Allah akhirnya kamu lupa kepada amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, lupa kepada amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amal saleh itu? Allati tampaukum fi ma'adikum, yang sungguh bermanfaat di hari-hari dia kembali, di hari-hari akhirat. Jadi ciri orang yang fasik dalam ayat ini, Allah jelaskan orang yang lupa terhadap hak Allah, baliknya Allah melupakan terhadap hak dirinya sendiri. Hak Allah itu apa, Pak, dalam kehidupan kita? Mu'az bin Jabal pernah ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak Allah. Maaf, bukan Mu'az, Ibnu Abbas. Pada saat berada dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi bertanya kepada sahabat itu tentang hak Allah terhadap manusia. Ada hak Allah terhadap kita yang wajib kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah itu? Beribadah kepada Allah dengan baik dan tidak menyekutukan Allah. Hanya dua yang Allah tuntut terhadap diri kita. Agar kita melaksanakan ibadah dengan baik, agar kita tidak mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan kepada Mu'az, jika itu dilaksanakan, maka orang itu akan Allah masukkan ke surga. Allah akan masukkan ke surga manakala dia menjaga dua macam dalam kehidupannya. Menjaga ibadah dan menjaga akidah. Menjaga akidah agar dalam keyakinan kita jauh dari khurafat, jauh dari tahayul. Apalagi zaman sudah maju ini, tidak perlu lagi kita berpikir tahayul dan khurafat, bentuk-bentuk sesuatu yang di luar nalar. Tapi sedih juga kita, bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah zaman maju berpikir tahayul khurafat tuh makin maju dipercaya. Bahkan segala bentuk kemusyrikan modern yang sangat berbahaya lebih dahsyat daripada kemusyrikan orang yang tidak memiliki ilmu tentang agama. Kan kemusyrikan itu sudah ulun jelaskan sumbernya dari berapa macam? Dari 3 macam. Yang pertama, bersumber daripada kesombongan. Orang sombong itu ujung-ujungnya syirik. Iblis itu syirik karena kesombongan, karena keangkuhan. Asjudu liman khalaqtatina. Coba lihat jawabannya pada saat memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Asjudu liman khalaqtatina. Apa ini jawaban? Tidak jawaban sombong, ini kesombongan jawabannya. Apakah aku pantas disuruh sujud kepada orang yang kau ciptakan daripada tanah, kata iblis. Iblis tidak lagi memandang yang memerintahkan itu siapa. Karena kesombongan bercokol di dalam jiwanya, maka dia tidak merasa pantas untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak lagi melihat yang memerintahkan sujud itu Allah. Kenapa terjadinya pembangkangan terhadap Allah besar-besaran? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Dan sombong ini sifat yang paling dibenci. Sifat yang paling dibenci. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan usulul khataya. Sumber dosa itu ada 3 macam. Sumber yang paling besar, kesombongan. Kesombongan adalah sumber yang terbesar daripada datangnya dosa. Semua pelaku-pelaku sombong Allah campakkan ke dalam neraka. Iblis, Fir'aun. Siapa Fir'aun tuh? Limpat sombongnya. Puncak kesombongan Fir'aun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Aku Tuhan yang maha besar. Aku Tuhan yang maha tinggi. Ini puncak kesombongan Fir'aun. Bukan sekedar bersombong dengan manusia, tapi hak Allah diambilnya. Hak Allah diambilnya.
Tapi kesombongan itu luluh lantak pada saat Fir'aun sudah parak benar lawan mati. Timbul tenggelam di Laut Merah. Waktu itu dia sadar. Waktu itu dia memanggil Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Yunus. Allah jawab permintaan taubat Fir'aun itu dalam surah Yunus. Al-ana wa qad asyaitu qablaka wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, baru sekarangkah kamu mau bertaubat? Qad asyaitu qablak. Sesungguhnya engkau maksiat besar-besaran sebelumnya dan engkau berbuat kerusakan. Artinya taubat Fir'aun diterima Allah tidak? Tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya Fir'aun. Kenapa tidak diterima? Karena dia sadar sudah terlambat. Taubatnya sudah kadaluarsa. Taubat itu bisa kadaluarsa, Pak. Kapan kadaluarsa taubat itu? Pada saat napas sampai ke tenggorokan. Parak banar lawan mati. Jadi bertaubat itu lagi hidup. Bertaubat itu lagi sehat. Jangan sampai taubat kita ditolak oleh Allah seperti Allah menolak taubatnya Fir'aun. Apa yang membuat Fir'aun seperti itu? Kesombongan. Namrud membenturkan kepalanya di batu-batu besar sehingga mati dalam keadaan mengenaskan. Apa yang membuat Namrud seperti itu? Kesombongan. Qarun ditenggelamkan dengan hartanya ke dalam bumi. Sehingga istilah sampai hari ini ada orang menyebutkan mencari harta Qarun. Karena kalau dapat lagi harta Qarun itu makin tenggelam. Kadada di muka bumi, kadada di muka bumi. Kalau pengbah digali semeter 2 meter, ada emas Qarun, lain harta Qarun itu lain. Memang simpanan rong bahari. Tapi harta Qarun itu bersama Qarunnya tenggelam. Padahal Qarun itu siapa, Pak? Bersepupu sekali dengan Nabi Musa. Nabi Musa ayahnya namanya Imran. Qarun itu namanya Yasar, abahnya. Yasar dengan Imran itu bersaudara kandung. Sepupu sekali. Tapi karena Nabi Musa bukan memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah. Qarun masuk neraka. Karena kesombongan. Haman masuk neraka. Maaf, lain Aman, lain. Haman. Jarang juga kita mau ngaran anak Haman. Siapa Haman itu? Penasehatnya Fir'aun. Orang yang ada di lingkaran istana. Orang yang dibutuhkan oleh Fir'aun. Tapi dia ditunjuk sebagai penasehat. Keok juga penasehatnya. Kada berani menyampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Haman dicampakkan Allah ke dalam neraka. Karena kesombongan. Ubay bin Khalaf dicampakkan ke neraka karena kesombongan. Tiap hari dia sombong apabila bertemu Nabi. Tiap hari dia pamerkan hartanya karena dia orang kaya. Dia ejek Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, orang yang melalaikan ibadah sholat akan Allah masukkan ke neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf seorang yang hidup pada zaman Nabi. Mencaci maki Nabi, mengejek Nabi Muhammad SAW dan berusaha membunuh Nabi. Satu hari dia berkata, Muhammad, nanti kamu akan kubunuh. Kata Nabi, kamu yang lebih dulu terbunuh. Suatu hari terjadi perang Uhud. Perang Uhud, Ubay bin Khalaf membawa tombak, tujuannya mencari Nabi. Perang berkecamuk tidak dia hiraukan di mana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia tahu posisi dan berhadapan dengan Nabi Muhammad, hari ini kamu saya bunuh. Kamu saya bunuh, kata Ubay bin Khalaf. Sebelum dia lemparkan tombaknya, Nabi mengambil lembing sejenis. Nabi Muhammad SAW katakan, orang hendak mati itu memanggil sesuatu selain daripada Allah, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kelembutan hati, ketauhidan itu kita bawa sampai sakaratul maut. Dan itu jalan untuk menyelamatkan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Imam
Ibnu Katsir menyebutkan, orang yang fasik adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu allati tanfa'ukum fi ma'atikum, yang bermanfaat bagimu pada hari akhirmu, pada hari akhirat. Artinya apa? Orang fasik terhalang dari hidayah Allah taala. Apa fasik itu? Syekh Utsaimin menyebutkan al-fasik wal kharij min an ta'atillah wa rasulih. Orang yang keluar dari ketaatan Allah dan keluar daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan Al-Qur'an kepada kita, ditawarkan As-Sunnah kepada kita. Yuk kita tangkap, kita ambil, karena ini tawaran untuk menyelamatkan kita. Orang yang menolaknya, orang yang keluar daripada Al-Qur'an dan Sunnahnya, maka inilah tanda-tanda orang yang fasik, orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terhalang dari hidayah Allah, bismillah, adalah orang yang zalim. Orang yang zalim, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ayat ini berulang-ulang di dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Baqarah 258, surah Al-Imran 86, surah At-Taubah ayat 19 dan ayat 109, surah As-Saff ayat 7, surah Al-Jum'ah ayat 5, surah Hud ayat 18. Berulang-ulang Allah katakan yang sama, bahwa Allah katakan orang zalim itu pasti tidak mendapat hidayah. Orang zalim tidak mendapat hidayah. Az-zulmu talasah, kata Nabi. Kezaliman itu 3. Zulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang kadang Allah ampuni dosanya. Yang kedua, kezaliman yang Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, kezaliman yang tidak Allah lepaskan sebelum diselesaikan dengan orang yang dizoliminya. Jadi jenis kezoliman itu 3 macam. Jenis kezoliman itu 3 macam. Kezoliman yang tidak Allah ampuni adalah orang yang syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang amat besar. Kezoliman yang tidak diampuni apabila ini dibawa sampai sakaratul maut, kecuali dia bertaubat sebelum mati. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang diampuni. 20, 30, 40 tahun yang lewat melakukan pelanggaran kepada Allah. Yang dilarang Allah dikerjakan, yang Allah perintahkan ditinggalkan. Dia berbuat zalim, tapi berbuat zalimnya kepada Allah Ta'ala. Satu hari dia minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah bukakan pintu taubat daripada segala pelanggarannya masa lalu. Kuncinya satu. Kemaksiatan itu jangan pernah kita ceritakan lagi kepada orang yang sesudah kita. Jangan dikisahkan lawan anak cucu kita. Kadang kita merasa bangga bercerita. Tai bahari cuy kada ada kisah lagi. Oh jangan. Makin banyak kita bercerita kepada orang lain, makin banyak yang menjadi saksi kita orang yang zalim. Orang yang zalim. Ceritakan semua kezaliman itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi taubat yang sungguh-sungguh. Ya Allah, hamba pernah ini. Selama kezaliman itu bukan menyekutukan Allah, Allah ampuni. Allah ampuni. Kezaliman dengan Allah, minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Ada lagi yang nomor 3, kezaliman yang tidak pernah Allah tinggalkan sebelum diselesaikan. Kezaliman apa? Kezaliman suami kepada istri. Kezaliman istri kepada suami. Kezaliman tetangga kepada tetangga. Kezaliman atasan kepada bawahan. Kezaliman bawahan kepada atasan. Kezaliman yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini belum selesai sebelum diselesaikan di antara sesama. Jika suami menzolimi istri, jangan pernah berberat hati untuk katakan, minta maaf atas kesalahanku masa lalu.
Kada usah dikisahkan. Dikisahkan bebanget sangitnya. Begitu juga si istri minta maaflah atas kesalahan ulun masa lalu. Selesai. Apabila selesai ini bersih. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan itu, Allah tidak pernah lepaskan itu sebelum diselesaikan di antara sesama dua makhluk Allah. Sesama makhluk Allah Ta'ala. Ada jamaah yang bertanya, kayak apa? Kalau datang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bertemuan lawan orang yang kita pernah zolimi, dan kezolimannya itu hampir kada kuat dikisahkan. Apabila dikisahkan makin sangitinya, maka sampaikan kepadanya, kita ridho meridhoi, minta ridho, minta ikhlas segala kesalahanku masa lalu. Apalagi ditambah kita sudah sama-sama menyelesaikan sisa umur. Ampunilah kesalahanku masa lalu. Tapi jangan menunggu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau pina umur kita kada sampai ke sana. Hari ini kita ingat si fulan bin si fulan yang pernah kita zalimi dan hubungan kita baik. Ucapkan itu. Kalau ada orang yang datang lawan kita, jangan betakun kita kejoliman apa. Karena yang pernah lakukan lawan aku, jangan. Itu kusut lagi benangnya. Kusut lagi. Jadi untuk mengurak kekusutan, minta ampun, minta ridho sama-sama. Dengan tidak pernah menceritakan apa yang dia laksanakan. Innallahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Siapa yang tertutup dari hidayah yang ketiga? Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 107. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir. Orang yang kafir tertutup dari hidayah Allah, kecuali dia menemukan hidayah dan pindah daripada kekafiran. Kadang-kadang jalan hidayahnya itu macam-macam. Ada yang karena didakwahi tetangga. Ada yang karena memiliki pemimpin yang baik, sehingga pemimpinnya menyampaikan satu kebenaran dan dapat hidayah. Ada yang karena mendengar azan. Ada yang karena membaca Al-Quran. Jalan hidayah itu macam-macam. Setelah itu dia Muslim, dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 macam yang tertutup dari hidayah Allah. Yang pertama, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik, kecuali dia bertaubat daripada segala kefasikan. Yang kedua, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Dan yang ketiga, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang kafir pada saat dia berada pada kekafiran. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari 3 macam yang menjadikan hidayah tertutup, karena kita perlu sekali hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.